Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab sore hari ini diambil dari kitab Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50. Demikian bunyinya. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Demikianlah pembacaan Alkitab sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita belajar tentang apa yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya merupakan lanjutan dari kisah minggu lalu. Nah, saya memulainya dengan mau mengajak kita semua menyadari bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat yang egois. Itu semua kita ada. Itulah mengapa minggu lalu saya bilang adalah sulit bagi kita untuk memberi dan lebih gampang bagi kita menerima, karena kalau menerima itu berbicara tentang diri sendiri. Memberi itu untuk orang lain. Bapak Ibu masih ingat ya? Nah, mengapa kita sulit untuk memberi? Karena kita sedikit banyak kita
adalah makhluk yang egois. Nah, karena manusia ini makhluk yang egois, maka ketika manusia itu berkumpul pun, dia pasti akan lebih cenderung untuk membentuk kelompok yang nantinya akan disebut identitasnya atau dinamakan dengan kita. Dan yang di luar kelompoknya itu akan disebut dengan mereka. Itulah mengapa kita bisa kenal kalau dalam satu perkumpulan, dalam satu persekutuan, ya, ada marga Naibaho, kalau ada marga Manurung, ada marga Simorangkir, ada Boru Panjaitan, ada Boru Gultom, dan langsung menyebut diri Allah kita. Atau ketika dalam sebuah kelompok, dalam persekutuan, ada Fam Andris, ada Fam Saroensong, ada Fam Togas, ada Fam Lapian, ada Fam Engelen, ada Fam Tandayu, ada Fam Langi, ada Fam Sumilat, dan langsung menyebut diri Torang. Apa artinya Torang? Kita orang. Iya kan? Dan mereka dorang. Apa itu dorang? Dia orang. Itu biasa terbentuk. Nah, Bapak Ibu, tahukah kita bahwa di sepanjang sejarah dunia, konflik bahkan peperangan itu seringkali terjadi hanya karena kita dan ya. Kalau sudah ada tentang kita dan mereka, maka itu akan membentuk pikiran. Oh, ini contoh ya, bukan di GK, bukan. Ini contoh ya. Ih, apa itu? Sup Brenebon. Kacang merah kok dibuat sup? Itu pasti karena yang bilang bukan orang Manado. Karena nggak tahu soal sup Brenebon. Kalau orang Bangka taunya kacang merah dibuat es. Tapi di Manado juga ada es kacang namanya. Ya. Atau yang bukan kelompoknya bilang, ih apa itu? Masak daun singkong kok ditumbuk-tumbuk. Orang Batak bilang enak. Yang lain bilang, lebih enak rica rodo. Ini kan Bapak Ibu bayangkan ya, bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin kita jumpai dalam dunia keseharian, tapi tentang kita dan juga tentang mereka. Atau saya mohon maaf, punten. Dulu saya bingung, orang bisa makan karedok. Kenapa? Karena karedok itu semua sayurnya mentah. Karena udah biasa makan gado-gado yang direbus. Begitu saya suruh makan karedok, begitu makan togenya mentah, makan kolnya mentah. Apalagi isinya Tante Betty ya? Kacang panjang. Kacang panjang mantap, gitu kan? Tapi itu bagi orang Sunda itu enak. Nah, Bapak Ibu bayangkan bahwa karena kita dan mereka seringkali muncul dalam pikiran kelompok bahwa kami yang paling baik, mereka tidak. Dan ini terjadi pada murid-murid Yesus. Ini terjadi pada murid-murid Yesus. Bapak Ibu bayangkan, ini lihat ya, belajar. Minggu lalu kita belajar soal egois tentang diri. Di antara murid Yesus mereka berbicara tentang siapa yang terbesar. Tapi sekarang ketika berhadapan lagi dengan sebuah kenyataan bahwa ada kelompok di luar pengikut Yesus yang mengusir setan demi nama Yesus, Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu lihat,
Yohanes bilang apa sama Yesus? Guru, kami lihat, tolong ditampilkan. Nah, ini dia. Guru, lihat pelan-pelan teks ini. Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita. Ya, kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu. Kenapa dicegah? Karena ia bukan pengikut kita. Ini tentang kita dan mereka. Bayangkan, orang yang sedang melakukan hal yang baik, mengusir setan karena mereka tahu nama Yesus berkuasa, maka mereka pakai dalam nama Yesus. Dia tengking setan dan setan itu keluar, tapi mereka merasa bahwa itu tidak baik. Kenapa? It's not us. Mereka mencegah. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Begitu mereka berbicara tentang kita, mereka bukan kita. So what, kata Yesus, ketika mereka melakukan hal yang baik dalam namaku dan mereka tidak mengumpat aku, jangan kamu cegah mereka. Dan Yesus bicara ini sangat serius. Dan saya mau bilang ini pesan pertama bagi kita. Gereja hadir mesti ramah. Gereja hadir mesti punya arti bagi baik kita maupun mereka. Bapak Ibu ngerti maksud saya ya? Baik kita maupun mereka. Itulah gereja. Gereja harus ramah. Dia harus hadir. Dia tidak boleh melihat, Bapak Ibu kalau kita ya, saya ambil contoh, kalau kita sudah berbentuk satu kelompok, contohlah ala kita, gitu ya. Oh ini ada marga A, marga B, marga C. Nanti begitu udah terbentuk, yuk marta rombok kita. Ini mana lagi nih ujungnya kan gitu ya Pak? Ya kan? Ada raja apa? Ada raja apa? Raja ini lebih baik daripada raja ini. Oh. Bapak Ibu bayangkan, nggak akan pernah ada habisnya. Demikian juga, ya dulu saya tahu di perkumpulan orang Manado itu ada Maesa. Bapak Ibu tahu ya Maesa. Itu semua, dulu saya di Balikpapan, semua PK itu perkumpulan kekeluargaan. Tompaso Lama, Tompaso Baru, Amurang, Tonsea, betul ya? Ya. Begitu lagi kumpul semua, torang ini. Begitu udah torang kumpul, ngana mana? Tonsea ngana? Oh. Ngana mana? Amurang, orang pantai. Ngana mana? Tondan, orang gunung. Orang gunung. Betul ya? Betul ya? Oh. Orang gunung. Itu akan terbentuk terus. Akan terbentuk terus. Nah, Yesus mau bilang dan mengajar kita gereja nggak boleh begitu. Kita harus ramah. Jangan dibatasi tentang kita dan mereka. Bapak Ibu bayangkan, mengapa saya ajak kita baca. Mulai ayat 38 sampai 50. Nanti baca baik-baik di rumah. Yang Yesus sedang tegur, sampai Yesus bicara soal neraka. Bapak Ibu tadi lihat kan, ada neraka kan di situ. Yesus bicara soal neraka, diawali dari hal ini. Yesus bilang, saya baca ya, keras sekali Yesus bicara soal ini. Nah, mulai di ayat 42, Yesus masih pakai anak-anak. Minggu lalu juga pakai anak-anak, artinya dia masih dalam satu situasi dan konteks yang sama. Yesus bilang begini ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, karena kamu harusnya jadi teladan, gitu ya, kepada murid-muridnya. Tapi kalau kamu menyesatkan anak kecil ini dan membentuk mereka, biasa toh, kalau Joshua sama saya, misalnya, ya, satu kali saya nggak suka, contoh ya Pak, mohon maaf, misalnya
ada konflik antara saya dan Pak Oscar. Dan saya bilang Joshua, ngana kalau ketemu sama Matthew dan juga sama Priska, jangan kasih tangan. Tanda suka. Dibawa kan? Bapak Ibu bayangkan ya. Dan Yesus menegur ini. Kalau murid-muridnya punya pola pikir seperti ini dan anak-anak ini belajar, kamu nggak jadi teladan buat mereka, kamu menyesatkan mereka karena pikiran kita dan mereka. Apa yang Yesus bilang? Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat di leher. Yesus mau bilang kalau bahasa anak gaul, ke laut aja. Bapak Ibu tahu batu kilangan? Yang keledai pakai untuk giling. Dreg. Itu kan gede kan? Begitu diikat di leher, begitu kita diikat di leher batu kilangan itu dan dibuang ke laut, kita keikut, tertanam di laut. Nggak akan pernah ngapung. Yesus ngomong. Tegas. Kita anggap kadang sepele, tapi Yesus ngomong ini tegas. Ayat yang berikut, ngeri juga Yesus ngomong. Ayat 43, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Ini nanti kita akan mengerti soal ini. Jika kakimu menyesatkan engkau, ayat 45, penggalah. Ya, tangan ada dua, kaki ada dua. Dan kemudian dibilang lagi, ayat yang ke-47, jika matamu menyesatkan engkau, dibilang apa? Cungkilah, mata juga dua. Mengapa Yesus bicara soal ini? Karena Yesus tahu pola kita, tentang kita dan mereka soal batasan, itu akan mempengaruhi pihak lain. Sehingga pada satu masa yang akan disebar sebagai pengikut Yesus, itu bukan kasih, tapi konflik. Bukan kasih, tapi kebencian. Bukan kasih dan bukan sukacita, tapi penderitaan. Hanya karena tentang kita dan mereka. Dan, nah ini kita masuk di bagian yang berikut. Yesus bilang apa? Dimulai di ayat yang ke-49. Ya, ayat 49 Yesus bilang begini. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini saudara harus pahami kata-kata ini. Kan bingung, tadi Bu Vera aja baca agak terstop. Kenapa? Karena ayat 49 tadi, masih sebelumnya. Nah, setiap orang akan digarami dengan api. Bingung kan? Ya enggak? Digarami dengan api. Gimana cara? Nah, nanti saya akan jelaskan ini. Ini tentang ujian. Ya, tapi yang lebih penting Yesus bicara soal garam juga di ayat berikut. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Kalau Yesus bilang, jika garam menjadi hambar, itu berarti mau menandakan kepada kita, garam bisa menjadi hambar. Bapak Ibu, belanja pernah beli garam yang besar? Pasti beli garam yang besar gitu ya. Beli garam ini bulan apa? September. Mau dipakai nanti Natal, bulan Desember. Masih asin nggak? Masih. Lalu mengapa Yesus bilang garam bisa menjadi hambar? Kita harus tahu konteks saat itu. Pada saat itu garam itu diambil dari Laut Mati. Bapak Ibu tahu ya, Laut Mati itu antara Israel sama Yordania sekarang. Yang kalau ke sana nggak bisa berenang pun bisa ngapung. Betul. Jangan pernah takut tenggelam kalau ke sana. Satu kali pergi. Ya, jangan bilang, ayo nyebur. Nggak bisa berenang.
Nyebur aja nggak bakal tenggelam. Diam begini dia ngapung. Kenapa? Garamnya tinggi. Tapi, nah, tuh langsung di, ya bayangin bisa ambil baca koran, nggak pakai balon, nggak pakai ban. Kenapa? Karena kadar garamnya sangat tinggi di situ. Tapi, nah ini dia. Tapi, walaupun garam itu natrium klorida, NaCl, ya kimianya, itu nggak akan pernah nggak jadi asin, dia pasti asin. Tapi garam dari laut mati itu bisa berkurang rasa asinnya. Kenapa? Karena dia terkontaminasi dengan banyaknya mineral yang lain di situ. Dia bukan cuma garam. Dia bisa menjadi hambar. Kenapa? Karena dalam konteks ini garam itu kehilangan rasa asin, dia terkontaminasi atau bercampur dengan bahan-bahan lain. Karena mineral-mineral yang lain itu membuat kualitas asin dari garam itu bisa berkurang, bahkan lama-lama hilang. Yesus bicara soal ini. Semua orang tahu tentang garam. Dan kalau orang pada saat itu tahu bahwa garam, oh ya, nanti bisa hilang asinnya. Kenapa? Karena dia bercampur dengan banyaknya mineral di situ. Karena pengotoran, karena kontaminasi di garam itu, membuat garam itu lama-lama tidak asin. Itulah mengapa Yesus bilang, hati-hati, kamu jangan sampai menjadi garam yang kadar keasinannya akan berkurang. Karena terkontaminasi. Sekarang saya sambung ke pernyataan tadi. Kalau Yohanes bilang, Guru, dia usir setan dengan namamu, tapi dia bukan torang. Ada yang dengar. Dan yang dengar itu mulai terkontaminasi. Harusnya kan dia garam yang bisa memberi rasa asin, tapi yang lain terkontaminasi. Sama kayak tadi saya kontaminasi Joshua. Joshua yang tadinya polos, tidak mengerti apa-apa. Saya ajar dia untuk membenci karena dia bukan bagian, karena mereka bukan bagian kita. Itu Yesus kecam. Gak boleh begitu. Dan ini bukan soal cuma anak-anak, dalam hidup orang dewasa pun begitu. Ada yang namanya peer pressure. Ada yang namanya peer pressure. Saya ambil contoh. Bapak Ibu, saya pernah nggak ya bercerita sama Bapak Ibu? Saya pernah nginap semalam di Polres Jakarta Selatan karena ikut tawuran. Kayaknya pernah ya. Ya, pernah nginep semalam. Pernah jadi tahanan satu malam, kasihan. Di Polres Jakarta Selatan. Kenapa? Masih SMA, ikut tawuran. Kenapa? Peer pressure. Badan saya besar. Teman-teman saya bilang, hari Sabtu, kita pulang lebih cepat, kita serang sekolah sana. Saya bilang, enggak, saya mau pulang. Be a man, come on. Badan gede, langsung pulang. Langsung saya pikir, iya ya. Be a man, come on man. Mulai kan, saya pikir, oh ya let's go. Dikasih pegang rantai saya. Pergi rame-rame. Ada kali kita 150 orang serang satu sekolah. Begitu kita pergi rame-rame, karena dibilang, be a man, saya paling muka. Saya paling depan. Begitu saya paling depan, baru putar-putar begini, lampu Natal menyala. Polisi. Cut. Yang bilang saya, be a man, saya cari, hilang. Hilang. Dan tinggal saya sendiri. Dari 150, Bapak Ibu tahu yang ketangkap berapa? 3 orang. Salah satunya siapa? Samuel KH. Peer pressure, saya bisa terkontaminasi.
Mami saya, ini bayangkan sedihnya mami saya sama tante saya. Tante saya pendeta di gereja Bethel di Jakarta. Dia punya pelayanan setiap hari Minggu. Dia selalu datang dan melayani tahanan-tahanan di Polres Jakarta Selatan. Pada satu ketika, saya dari Sabtu ditahan sampai hari Minggu, nggak tahu mau telepon gimana, dulu belum ada handphone. Saya bingung mau kasih tahu mami saya gimana. Saya lagi dikurung begitu, tiba-tiba saya lihat dari jauh. Ya kasihan tante saya datang mau melayani. Tante saya datang lurus-lurus, dia lihat. Toto dia bilang, Semi. Dari situ mami saya tahu. Betapa sakitnya. Tapi kenapa saya bisa terkontaminasi? Peer pressure. Kita hidup di dunia, kita ini garam, tapi kita bisa terkontaminasi. Bapak Ibu harus ingat ini yang Yesus sedang ajarkan. Kamu adalah garam dunia, Yesus bilang. Pengajaran Yesus tentang garam yang kehilangan rasa asin itu melambangkan murid-murid harus menjaga jangan sampai kualitas rohani itu gagal untuk mereka jalankan. Untuk membawa pengaruh positif di dunia. Garam yang kehilangan rasanya tidak berguna. Sama dengan orang-orang yang tidak lagi hidup sesuai dengan prinsip kebenaran yang diajarkan Kristus. Dia akan kehilangan pengaruhnya sebagai garam dunia. Bapak Ibu ingat itu. Dan Yesus bicara. Ini yang tadi Yesus bilang. Di antara dua tanganmu, satu terkontaminasi. Lebih baik kamu potong. Kakimu dua, satu terkontaminasi. Lebih baik kamu potong. Matamu dua, satu terkontaminasi. Cungkil. Artinya apa? Kita rentan terhadap kontaminasi. Tetapi jaga diri supaya garammu engkau tetap asin. Karena itulah tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia. Karena itulah Yesus menciptakan kita. Dan yang paling akhir, ini pesan saya buat Gereja Kasih Anugerah. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Ingat, bahwa Yesus berbicara tentang garam dunia. Dia tidak bicara tentang kuantitas. Tapi Yesus bicara tentang kualitas. Mengapa? Saya tanya sekarang. Saya tahu Ibu Nur Gultom waktu itu pernah buat ayam gota. Bu, pakai garam nggak? Pakai. Bikin ayam gota 2 ekor, garamnya berapa banyak? 2, 3, 4 sendok. Gak akan banyak. Istri saya tahu, dia masak berenebon. Saya bantu dia dalam doa sambil lihat. Satu belanga yang besar itu, itu beli babinya di Costco, beli ribsnya atau apapun mau dipakai, itu banyak. Kacangnya banyak. Garamnya berapa banyak? Gak mungkin sop 1 belanga, garam setengah belanga. Gak mungkin kan? Garam, it's not talking about quantity. It's talking about quality. Gak perlu banyak. GKA membersnya gak perlu banyak. Bapak Ibu jangan bangga dengan banyak kalau gak ada gunanya. Ngerti maksud saya? Ya. Tapi ketika kita dalam kelompok yang tidak banyak dihitungnya, dalam secara bilangan sedikit, tetapi ketika yang sedikit itu, dia mampu berkualitas pemberi rasa, dia akan memberikan kenikmatan pada dunia. Makanya kalau orang masak, selalu dibilang, pakailah garam
secukupnya. Nggak perlu terlalu banyak. Dan saya mau bilang, berapa kita yang hadir di sini? 30 orang, 40 orang. Tapi ketika Yesus bilang kita, kamu garam dunia. Dan kamu harus jaga kualitas. Jangan terkontaminasi. Jangan dunia ini justru membuat kita kehilangan rasa. Dan kalau kamu bisa menjadi garam dunia, Yesus akan bilang, tujuanku menghadirkanmu. Itu menjadi terwujud. Maka dalam konteks ini, paling akhir. Bapak Ibu tolong dipasang lagi ayat 49, ini tadi janji saya. Supaya Bapak Ibu mengerti tentang setiap orang akan digarami dengan api. Digarami itu berarti diberi garam. Yesuslah yang memampukan kita untuk menjadi garam dunia. Digarami. Tapi akan berhadapan dengan api. Dalam konteks ini orang Yahudi selalu tahu bahwa ketika membawa persembahan korban kepada Tuhan, itu selalu binatang itu disembelih, digarami, dan setelah itu dibakar. Kamu akan digarami, tapi kamu juga akan berhadapan dengan api. Apa itu api? Ujian untuk memurnikan engkau. Ini maksud frase ini. Karena kamu digarami dengan api. Dalam konteks ini, Yesus mau setiap pengikutnya bersedia menghadapi pengorbanan total dalam kehidupan mereka. Sama seperti korban persembahan yang diasinkan sebelum dipersembahkan di altar. Pengorbanan ini bukan soal penderitaan fisik, tetapi ketika menghadapi ujian rohani, moral, emosional yang datang dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menguji komitmen kita dalam mengikut Yesus. Apakah kita akan tetap menjadi garam atau kita akan terkontaminasi dengan mineral-mineral lain, prinsip-prinsip dunia, cara-cara dunia, sehingga itu akan membuat rasa asin kita menjadi hilang. Maka ingat baik, kamu adalah garam dunia. Dan Yesus bilang, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Jaga diri supaya kita tetap memiliki kualitas yang baik. Bayangkan saja, biar saya sedikit garam ini, kalau dimasukin di tinorangsak jadi enak. Dimasukin di capcay jadi enak. Dimasukin di bihun goreng jadi enak. Dimanapun. Dengan konteks ini saya mau bilang apa? Bapak Ibu, kita dimanapun, kita akan memberi rasa yang baik. Sehingga kehadiran kita benar-benar dinikmati oleh dunia. Karena ada kualitas garam sebagai garam dunia yang dinyatakan Yesus bagi kita. Amin. Kita merespon dengan menyanyi Kidung Jemaat 200.